Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Robbani Media Tama bersama Bang Ustadz Said. Nah, Ustadz, itu Ustadz menyinggung soal bagaimana memblended pesantren dengan nilai tradisionalnya, terus ada juga kekiniannya. Nah, seringkali orang tua itu zaman sekarang saja orang tua Gen Z nih. Jadi Gen Z itu saat udah pada punya anak ntar gitu. Milenial atau milenial awal itu kan anaknya mungkin minimal SMP pesantren tuh. Iya, Boleh masuk. Yang dikhawatirkan mereka itu bagaimana kesiapan soal nanti after lulus tentang kesiapan ke dunia kerja gitu. Atau yang masuk SMA ya untuk masuk ke kampus. Karena seringkali banyak stigma yang di orang tua tuh kalau pesantren itu cuma agama doang yang diurus. Nah, ya guys ya. Iya. Nah, itu gimana Ustaz? Bahwa kalau pesantren itu juga kita menyiapkan untuk ke sana loh, masuk PTN, kampus yang bagus untuk mencapai dunianya juga yang bagus. Nah, itu gimana Ustaz? Untuk meyakinkan itu karena stigma itu tuh masih kental kuat Ustaz. Memang perlu memahami tentang klaster dan klasifikasi pesantren itu sendiri. Oke. Kan kalau dilihat dari coraknya, ada pesantren tradisional, Banget. bahkan ultra tradisional, misalnya kan kita sebut begitu ultra, ya. itu apa Ustaz ultra itu? Ya, itu yang mungkin ya dia hanya khusus mengaji saja, baca kitab kuning, kemudian ya tok ngaji begitu loh. Jadi tidak ada kaitan dengan sekolah formal, mendapatkan ijazah. Iya, Nggak betul. dipikirkan Nggak itu yang dipikirkan kayak itu. begitu. Pokoknya dia ngaji saja Ngaji, gitu. bener. Nah, kemudian ada yang mulai perpaduan, ya tradisional, modern. Dia ngaji juga di situ. Kitab kuning tetap dipelajari, tapi dia juga ada sekolahnya dan mendapatkan ijazah Yang resmi dari negara itu resmi penting dari ya. negara, ya gitu. Nah, ada yang full modern misalnya, itu ya lebih kepada seperti pesantren Gontor misalnya kan. iya. Itu kan banyak itu pemimpin-pemimpin nasional ya Iya, yang kemudian mencetak itu. keluar dari pesantren Gontor gitu, karena pembangunan karakter kepemimpinannya memang kuat di gojlok, digembleng di pesantren tersebut gitu. Nah, tetapi berkembang sekarang ini pesantren itu juga memahami kok tuntutan zaman dan keinginan orang tua yang memondokkan anaknya di pesantren. Ada pesantren yang sekolahnya itu juga sudah memberikan penjurusan gitu ya. Padahal sekolahnya itu menginduk ke Kementerian Agama, berarti Sanawiyah Aliyah sebutnya ya, bukan SMP SMA ya. Nah, itu juga sudah ada penjurusan. Walaupun aliyah, ada jurusan IPA, jurusan IPS, Iya. ada lagi satu jurusan tahasus agama. Gitu. Agamanya, ya, agamanya yang lebih diintensifkan. Tapi jurusan IPS, IPA juga sudah ada penjurusan. Dan dari pesantren yang model seperti itu, ya, maka sebaran alumninya pun juga bervariasi. Ya, yang melanjutkan kuliah di luar negeri juga ada. Ya, sampai di Eropa dan sebagainya juga sampai ke sana. Yang tuh banyak tuh. Ya, Timur Tengah juga ada. Gitu, Mbak Dia. Ya, artinya orang tua Gen Z ini ya tidak seharusnya kemudian menyamaratakan bahwa pesantren itu seolah-olah Agama doang diurus. ya tradisional ANSI atau pesantren seolah-olah identik dengan ketinggalan zaman atau apa ya. Saya kira tidak. Sekarang ini sudah banyak Yang bahkan range-nya dari yang beasiswa full sampai yang super mahal juga ada Ustaz ya. Oh, ya sama. Iya, ada pernah tuh Ustaz ke pesantren mahal banget Ustaz. Mahal banget ya, uang pangkalnya juga Iya, sekian, udah bulanannya ratusan, sekian. Wow. Masuknya udah kayak masuk ratusan juta Ustaz. Betul. Itu mau masuk atau mau nyalek kata saya. Semua ada kelas-kelasnya Bang Iya, Fadil. benar ya. Ya, karena kan pesantren kan berkenaan dengan sarana, fasilitas, kenyamanan, gitu. Benar. Ya semua berbanding lurus lah Iya Ustaz. dengan biaya yang harus dikeluarkan. Karena pesantren ini secara umum rata-rata memang itu lembaga pendidikan non pemerintah. Oh iya sih. Sekolah ada sekolah negeri, Benar ya, nggak ada pesantren negeri. Iya. Coba deh. Paling ada Depak Kebo itu MAN ya. Nah, itu yang tetap, asrama ya. tetap. MAN ya. Kalaupun ada, dia tetap sebutannya sekolah, mungkin ditambah lagi berasrama. Boarding tuh ya. Jadi Boarding. Oh iya. Gitu.
Dan salah satu ciri pesantren itu sebetulnya kalau yang apa namanya genuinnya ya, pesantren itu dia memang nggak bisa terlepas dari figur seorang kiai, tokoh yang dikenal sebagai pimpinan di pesantren tersebut, karena dia lebih kepada juga pengaruh karisma ya, seorang pimpinan pesantren tuh ya memang dipanggil kiai gitu. Ya. Dan bagaimana etika santri kepada kiai juga memang ini ada beragam ya. Ya, ada yang mengajarkan betul etikanya sangat apa namanya harus santun sedemikian rupa gitu ya, di hadapan kiainya dan sebagainya. Seperti tradisi mencium tangan misalnya. Ada pesantren secara umum memang santri mencium tangan kepada gurunya ya, suaminya. Itu tradisi umum ya. Ya walaupun ada juga yang tidak memberlakukan hal tersebut, tetapi boleh dibilang sangat jarang. Jarang sih. Karena kalau melihat tradisi misalnya seperti di Timur Tengah dalam beberapa segmen tertentu, ya tradisi cium tangan tuh nggak ada mereka. Gitu. Ya musofah saja, jabatan saja, gitu. Hatta murid terhadap gurunya, gitu. Ada juga yang menerapkan begitu. Tapi ya boleh dibilang itu sangat minoritas yang model begitu. Ya, secara umum sih pesantren tuh ya kulturnya lah memang dibangun sedemikian rupa ya, sehingga ada semacam ya tata krama lah, etika dalam dunia pesantren tuh ya, seorang santri bagaimana dia bisa menaruh rasa hormat pada guru atau kiainya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode Tanya Bang Ustadz selanjutnya podcast. Terima kasih Bang Ustadz sudah luangin waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.